Selamat pagi, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Bapak. Baik, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terlebih dahulu yang dipimpin oleh anak kami, Katarina. Silakan. Ya, Pak. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya anak kami, Katarina. Ini ketua kelas sudah cek teman-temannya, ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Terima kasih. Hadir semua, Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan langsung melanjutkan kegiatan kita pagi ini. Pada pagi hari ini kita akan melihat dulu tema pelajaran kita, yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Anak-anak kami yang saya cintai, pada kesempatan ini lebih dahulu kita melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki, dan mensyukurinya sebagai anugerah Allah. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi ini. Dari tujuan pembelajaran kita itu, anak-anak saya yang luar biasa pagi ini, ada beberapa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan diri. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain. Tiga, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Nanti kita akan melihat ini menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Empat, peserta didik mampu merumuskan contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran, itulah beberapa kriteria yang harus kita capai, anak-anakku, didik memahami serta menghayati keunikan dan keistimewaan dirinya sesuai dengan pesan kitab suci. Nah, selanjutnya, anak-anakku, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada dua nanti, dan saya mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara kita memahami manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik? Saya persilakan. Siapa yang bisa? Silakan. Oh, anakku Joanita, silakan. Baik, Pak. Saya akan menjawab. Yang bisa saya pahami dengan membaca perikop kitab suci yang ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Bapak Guru. Terima kasih. Mantap sekali. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya? Mengapa manusia disebut makhluk yang istimewa? Baik, selain si wanita tadi, saya persilahkan. Ya, Pak. Yang membedakan kita kan, Pak, dengan ciptaan Tuhan yang lain itu kan, Pak, manusia itu kan, Pak, diciptakan itu menurut gambar dan serupa dengan Allah, Pak. Dan sementara, Pak, kenapa kita itu disebut makhluk yang istimewa kan, Pak? Karena kita itu memiliki akal budi, Pak. Beda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, Pak. Mantap, terima kasih. Pintar-pintar semua ya. Ini kita mengamati saja gambar yang ada di
hadapan kita saat ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Di sini tidak ada tanya jawab. Kita hanya sebatas mengamati dan ada kalimat, ada tulisan yang ada di bawah itu yang telah ada dalam sebuah tanda panah itu, dan itulah penegasan dari gambar ini. Tanpa saya tanya lagi satu persatu kepada anak-anak kami. Di mana dikatakan di situ, kedua gambar di atas menunjukkan pribadi yang segambar dengan Allah dan anak yang mirip orang tuanya, serta memiliki fisik yang unik atau berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Nah, setelah itu anak-anakku yang luar biasa pagi ini, ada satu pertanyaan sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar kita. Yang pertama, coba sebutkan hal-hal yang mirip antara dirimu dengan kedua orang tuamu. Misalnya, wajah saya Pak mirip ayah, atau rambut, pipi, dan lain sebagainya. Nah, saya persilahkan si adik, anak kami Christina, silakan. Iya, saya itu anak bapakku, Pak, anak orang tuaku, karena mukaku itu mirip sama mamaku, baru rambutku ini, Pak, mirip sama bapakku. Mantap, Itu makanya anak cantik ya. bapakku kan, Pak? Luar biasa jawabannya. Baik, anak-anak kami, anakku yang luar biasa, pagi ini silahkan melihat, membaca, ambil buku pegangan yang sudah diambil dari perpustakaan, silakan dibuka halaman 6. Halaman 6. Sudah bawa semua kan? Sudah? Pak. Ada, Pak. Baik. Ada, Pak. Pak. Anakku si Katarina sudah. Biasanya paling rajin si Katarina ini. Ada, Baik, Pak. Sudah, silakan. Pak. Yang berikut juga siapkan kitab suci. Buka ya. Buka perikop kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Silakan, itulah pekerjaan, itulah tugas mandiri untuk dilakukan oleh masing-masing anak-anak saya di bangkunya sendiri, di mejanya, dan saya beri kesempatan 20 menit. Sudah selesai dari tadi belajar mandiri sudah saya tugaskan. Sekarang saya akan minta anak-anakku untuk masuk ke dalam kelompok, ya. Dalam kelompok 3 sampai 4 orang satu kelompok. Ada 2 kelompok kita buat ya, karena jumlah kita terbatas. Saya beri nama kelompok yang pertama kelompok Citra. Kelompok Citra, dan kelompok yang kedua saya beri nama kelompok unik, ya. Sudah ditahu kan siapa ketua kelas, ketua siapa kelompoknya, saya tentukan saja. Ketua kelompok untuk kelompok Citra si Hermanto, dan Ya, ketua Pak. kelompok unik si Juni. Nah, ini nanti untuk kumpulkan kawan-kawan dan yang lain masuk dalam kelompok. Silahkan dilibatkan, ya, dilibatkan semua kelompoknya, ketua-ketua ini yang sudah saya tentukan tadi, supaya ada kerjasama. Baik, saya bagikan sekarang LKPD, lembar kerja anak-anak kami ya. Anak-anakku silahkan lihat LKPD-nya. LKPD ya, yang pertama itu tertuliskan contoh keunikan jasmani, bakat, sifat yang ada dalam dirimu. Nah, ada tabel itu dan diisi di situ nanti. Lalu yang kedua, apa yang menunjukkan keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya.
Lalu yang ketiga, silakan membaca kitab suci. Yang tadi itu saya minta buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dan yang keempat, tuliskan contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari. Itu tugas anak-anak kami dalam kelompok dan silakan dikerjakan. Nah, baik, sekarang karena sudah selesai, saya beri kesempatan kepada kedua kelompok. Mulai dari kelompok unik. Kelompok 2 dulu. Baik, Pak. Kami dari kelompok unik akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami, Pak, yaitu mengenai daripada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, Pak, mengenai tentang membaca kitab suci dan kemudian menuliskan ayat yang menunjukkan bahwasannya manusia itu sebagai citra. Nah, setelah kami baca kali kan, Pak, yang menunjukkan bahwasannya manusia itu sebagai citra Allah terdapat pada ayat 26, Pak. Di mana di situ dikatakan Allah itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan dan burung-burung di udara, atas segala binatang dan yang di bumi. Jadi di situ ada katakan, Pak, bahwasannya manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, Pak. Dan yang untuk yang kedua kan, Pak, contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari itu, Pak, misalnya itu, Pak, dapat menerima dan mencintai diri sendiri terkhususnya, Pak. Baru menghargai sesama, menolong sesama, mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain, Pak. Sekian yang dari kelompok kami, Pak, kelompok unik. Terima kasih, kelompok ini hebat. Memang dari nama kelompokmu juga unik ya. Makanya tidak tenang tadi si Juni ini. Saya lihat di balkonnya luar biasa. Tidak sabar lagi mau presentasi. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok unik. Luar biasa. Baik, sekarang saya persilahkan. Pasti lebih mantap lagi ini kelompok 1. Kelompok citra. Ini ketuanya tadi Hermanto. Silakan, siapa yang sudah ditetapkan sebagai juru bicaranya? Silakan. Baik, Pak. Silakan. Kami dari kelompok Citra mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan contoh keunikan jasmani, bakat, atau sifat juga yang ada dalam diri kita. Jawabannya adalah untuk jasmani atau fisik itu bisa berupa perbedaan bentuk wajah, hidung, dan mata. Dan juga termasuk juga perbedaan tinggi badan. Kemudian keunikan yang kedua bakat, itu bisa misalnya kemampuan bernyanyi, kemudian menari, melukis, dan juga berhitung. Lalu keunikan dalam bidang sifat atau karakter itu misalnya setia, jujur, dan mudah marah, serta juga egois. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, Pak, apa yang menunjukkan keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya? Jawaban kelompok kami bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia juga memiliki akal budi, memiliki hati nurani, dan juga kehendak bebas. Itu, Pak, dari kami, Pak, dari kelompok kami. Luar biasa. Kelompok citra. Memang menunjukkan juga bagaimana nama kelompoknya itu tampil dengan bagus seperti tadi kelompok ini. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan kepada kedua kelompok yang sudah tampil. Baik, anak-anak kami, luar biasa apa yang sudah ditampilkan tadi. Dan saya melihat anak-anak kami, anak-anak semua pada semangat. Tidak ada yang tidak terlibat, saya melihat aktif semua. Nah, baik, dari diskusi kita tadi, maka tentu ada kesimpulan. Saya mau tampilkan beberapa. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa unik adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya.
lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, khusus. Nah, itulah yang boleh kita lihat menurut pemahaman secara umum. Dan yang berikut, kita juga bisa melihat contoh perilaku, itu tadi sudah disampaikan bahwa kita mengampuni, memaafkan, menolong sesama. Nah, baik anak-anak kami yang saya cintai, karena tidak ada lagi yang kita bahas, tentu kita akan melihat bagian yang paling terakhir adalah refleksi. Saya mau bertanya, setelah selesai pembelajaran ini, apakah sudah paham tentang materi kita hari ini? Silakan. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Luar biasa. Lalu yang berikut, apa hal yang menarik buat kamu dari proses pembelajaran kita hari ini? Silakan dijawab satu orang saja, ya, yang mewakili semua, mewakili yang lain. Silakan. Pelajarannya menggembirakan, Pak. Mantap, luar biasa. Baiklah kalau begitu. Oleh karena itu, karena sudah selesai kita menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih doanya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang hebat-hebat pagi ini. Saya menyapa kita semua. Selamat pagi dan semangat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Baik, terima kasih. Langsung saja saya sampaikan komentar dari saya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa apa yang sudah ditampak tadi, ditunjukkan oleh Bapak Yeremia Giawa, saya kira sudah sangat menarik, sudah sangat bagus. Ada beberapa poin tadi yang saya lihat menjadi kekhasan dari Pak Giawa dalam membawakannya. Yang pertama, energik, ya, energik, semangat, sehingga saya yakin bahwa murid-murid pun pasti tidak ada yang ngantuk ini. Dan Pak Giawa ini sangat ringan untuk memberikan reward, artinya pujian kepada anak-anak, itu tentu bisa membangkitkan semangat ketika pembelajaran. Sama seperti kita kan, kalau dipujikan senangnya kita. Lalu sintaks atau urutan-urutan yang dibuat tadi dalam pembelajaran, saya kira sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, saya melihat tadi bahwa siswa juga sudah dikondisikan menjadi aktif dengan berbagai penugasan dan pertanyaan. Dan yang terakhir, ini juga menarik, saya kira, bahwa Pak Giawa tadi sudah mampu mengkoordinir, mengatasi segala situasi yang terjadi di kelas. Misalnya ada keributan, ternyata dengan gampang, dengan cara-cara tertentu, sudah mampu tadi ditunjukkan oleh Pak Yeremia. Itu saja komentar yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Pak Yeremia. Terima kasih. Terima kasih.